Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya di ADS Channel. Selamat malam. Semoga semuanya tetap sehat semua. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai formula if and, formula pengkondisian if, yang mana di dalam pengujiannya ada dua kriteria atau lebih yang dua-duanya harus menghasilkan nilai true. Nah, jika ada salah satu kriteria yang menghasilkan nilai false, maka dia akan dianggap sebagai false. Ya, saya di sini sudah siapkan 3 jenis contoh, yaitu untuk formula if and untuk karakter, kemudian untuk operasi aritmatika, kemudian untuk date value atau tanggal. Ya, jika kalian suka, silahkan subscribe atau like untuk mendapatkan update video dari saya mengenai informasi mengenai seputar Excel ini. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita simak videonya. Baik, kita akan lanjut kembali ke sharing berikutnya mengenai formula if. Kali ini kita akan coba untuk menjelaskan mengenai formula if and ya. If and itu adalah formula untuk if, tapi dua kondisionalnya harus terpenuhi dua-duanya. Jadi apabila salah satu terpenuhi, maka dia hanya salah satu saja yang terpenuhi, maka hasil pengujiannya adalah false. Contohnya seperti ini. Ini udah saya siapkan kasus. Ada data, nomor, nama sales, jumlah penjualan. Nama salesnya ini, kemudian jumlah penjualannya ini. Kemudian perusahaan menentukan untuk jumlah penjualan tertentu, maka si sales akan mendapatkan bonus. Jadi ketentuannya seperti ini. Jika penjualan 0 sampai dengan 1 juta, maka bonusnya adalah sebesar 5% dari total penjualan. Jika penjualannya 1.100.000 sampai dengan 2 juta, maka bonus 10% dari total penjualan. Jika penjualannya 2.100.000 sampai dengan 4 juta, maka bonusnya sebesar 12% dari total penjualan. Jika penjualannya di atas 4.100.000, maka bonusnya diberikan sebesar 15%. Nah, ini kita akan terjemahkan ketentuan pemberian bonus dari perusahaan menjadi rumus if, sehingga apabila kita nanti selesai, dia akan membentuk satu kalimat rumus gabungan dari keempat ketentuan ini. Jadi kita akan lihat bagaimana cara menggabungnya yang mudah, sehingga tidak ada kesalahan penulisan, kesalahan kurung, ataupun kesalahan logika nanti ya. Coba kita lihat ya. Karena di sini ada 4 kondisi, maka kita segera membuat 4 kolom di sebelah kolom jumlah penjualan ini kosong. Nah, kolom 1, 2, 3, 4, dan ini nanti untuk menggabung keempat formula if yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba ya. Yang pertama, jika penjualan sampai dengan 1 juta, maka bonus 5% dari total penjualan. Artinya ketika penjualannya 900.000, maka bonusnya 5%. Ketika penjualannya 1 juta 1, maka tidak memenuhi ketentuan pemberian bonus yang nomor 1. Jadi kita akan membuatnya seperti ini. Ketik sama dengan seperti biasa, if, buka kurung, kemudian sorot selnya, sorot sel jumlah penjualan yang akan kita tes, apakah jumlahnya melebihi dari 1 juta atau di bawah 1 juta. Ya. Kita letakkan di C8, kemudian kita tes dulu terlebih dahulu. Jika C8 kurang dari 1 juta, ya 1 juta, maka kepada si Rudi akan diberikan bonus sebesar 5% dari total penjualan. Berarti 5% kali tanda yang ini ya, tanda astrik nih, kali total penjualan. Kita
tunjuk lagi C8. Ini untuk nilai yang ketika diuji benar ya. Jika 1.500.000 lebih kecil dari 1 juta, maka nilai benarnya adalah 5% dikali 1.500.000. Kemudian jika salah, berikan nilai 0 ya. Seperti ini dulu. Kemudian tekan enter ya, tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 0 karena memang 1.500.000 itu nilainya di bawah dari 1.500.000 nilainya di atas dari 1 juta. Kemudian kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Jika penjualan antara 1 juta 1 sampai dengan 2 juta, maka bonusnya 10% dari total penjualan. Maka kita buat rumusnya seperti ini. Sama dengan if. Kemudian kita harus memakai N ya. N, buka kurung. Nah, kenapa kita harus memakai N? Karena di sini ada 2 kriteria yang harus dites. Yang mana dua-duanya harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka dia akan memberikan hasil berupa false. Jika dua-duanya terpenuhi, maka hasilnya akan memberikan hasil berupa true, ya, berupa benar ya. Misalnya seperti ini, if buka kurung n buka kurung, kemudian kita sorot. Ini kemudian lebih besar dari 1 juta. Ini untuk kriteria yang ini ya, yang interval pertama 1 juta. Kemudian yang interval kedua kita tambahkan koma. Kemudian kita sorot C8. Kemudian kita berikan tanda kurang. Kurang dari 2 juta. Nah, seperti ini. Artinya jika dites dengan kriteria ini, apakah 1.500.000 di atas 1 juta? Ya. Apakah 1.500.000 di bawah 2 juta? Iya. Maka hasil dari pengujian logika ini, hasilnya nilai 1.500.000 ini menghasilkan nilai true. Ya. Menghasilkan nilai true. Nah, jika ini terpenuhi, apa yang harus diberikan oleh perusahaan? Maka bonusnya diberikan sebesar 10% dari total penjualan. Maka kita akan ketik 10%. Ini ditutup kurung dulu. Ya, ditutup kurung sampai tanda buka kurung setelah N ini menyala. Ini artinya N ini sudah kita tutup ya. N ini sudah kita tutup. Ya, oke, kemudian kita lanjut koma. Nah, kita lihat di sini value if true berubah bentuknya menjadi hitam bold ya, hitam tebal. Maka sudah saatnya kita memberikan nilai jika hasil pengujiannya berupa benar, yaitu 10% dari total penjualan. Nih. Kemudian koma, kita tidak usah memikirkan yang kriteria ketentuan berikutnya. Langsung saja kita berikan koma 0 ya. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, kita lanjut ke kriteria berikutnya. Jika penjualan dari 2 juta 1 sampai dengan 4 juta, maka bonusnya 12%. Maka kita akan ke kolom berikutnya sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan yang sudah dibuat ini. Maka kita akan membuat berdasarkan ketentuan nomor 3 ini. Kita taruh di kolom sel yang ini. Sama dengan if buka kurung n buka kurung, kemudian sel yang akan kita uji kita tunjuk, kemudian lebih besar dari 2 juta, koma C8 lebih besar dari 2 juta untuk melakukan uji interval yang ini, interval yang pertama ini. Kemudian kita sorot lagi C8.
lebih kecil ya, karena nilainya harus lebih kecil dari 4 juta ya. Ini sampai dengan 4 juta. Ini kita ketik 4 juta. Kemudian tutup kurung, jangan lupa, karena jika tidak ditutup kurung maka rumus N-nya tidak akan berjalan. Kemudian setelah selesai kita tutup kurung, kita berikan koma. Jadi kita lihat lagi ya. 1.500.000 ini dilakukan tes C8. Apakah 1.500.000 lebih besar dari 2 juta? Salah ya. Apakah 1.500.000 lebih kecil dari 4 juta? Betul. Tapi di sini ada N ya. Yang mana dua-duanya harus dipenuhi, baik yang ini ataupun yang ini. Dua-duanya harus true ya. Nah, kita berikan nilainya, jika memenuhi syarat maka bonusnya 12% ya. 12% dikali total penjualan. Kemudian sisanya untuk nilai false-nya kita berikan saja 0 ya. Kita tidak usah pikirkan yang berikutnya. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena memang 1.500.000 ini nilainya di bawah dari 2 juta ya. Nilainya di bawah dari 2 juta dan memang yang 4 juta nilainya memang betul di bawah dari 4 juta, tapi karena kita menggunakan formula N, ketika salah satu pengujian itu tidak memenuhi, maka dia akan berakhir dengan hasil false, maka false-nya adalah 0. Oke, lanjut ke kriteria berikutnya. Kriteria berikutnya adalah jika penjualan di atas 4 juta, maka bonusnya 15%. Maka karena di sini tidak menggunakan interval, maka kita langsung menggunakan rumus if saja. If, buka kurung, kemudian selnya, kemudian lebih besar dari 4 juta, ya 4 juta, maka bonusnya 15%. Sen kali jumlah penjualan, kemudian koma, kemudian nilai false-nya kita beri saja nilai 0. Kemudian tutup kurung. Ya, seperti ini. Nah, ini kita harus cek kembali apakah formula yang kita berikan ini, yang kita tulis ini sudah tepat atau belum ya. Kita cek lagi. Jika C8 lebih kecil dari 1 juta, maka diberikan bonus sebesar 5% dari 1.500.000. Tapi jika sebaliknya, jika C8 ini lebih besar, maka 0 ya. Kita lihat. Jika C8 lebih kecil dari 1 juta, berarti ini di sini jika penjualan 0 sampai dengan 1 juta. Nah, ini seharusnya menggunakan tanda sama dengan ya. Karena bila nilainya 1 juta, dia akan memberikan nilai 0 ya. Tapi jika nilainya 999.999, maka nilainya memberikan nilai true. Kita kasih sama dengannya. Dan yang kedua, kita cek lagi. If n C8 lebih besar dari 1 juta, jadi jika nilainya 1 juta ya, maka ini tidak akan memenuhi ya, maka N-nya akan menghasilkan nilai false. Jadi ini rumusnya sudah betul, karena yang di sini jika penjualannya 1 juta lebih 1 rupiah ya. Kemudian yang kriteria berikutnya yang akan dites, C8 lebih kecil dari 2 juta sampai dengan 2 juta, maka bonus 10%-nya. Jadi bila angkanya 1.999.999, maka nilainya memenuhi. Tapi jika 2 juta, maka tidak memenuhi. Berarti ini ada yang kurang ya. Kita kasih sama dengan enter. Nah, kemudian berikutnya, jika C8 lebih besar dari 2 juta, jika C8 lebih besar dari 2 juta, maka dia akan memenuhi ini jika penjualan 2 juta 1 ya. Jika penjualannya 2 juta 1, berarti ini sudah betul ya. Karena jika angkanya 2 juta 1,
ya, maka dia akan memenuhi. Jika angkanya 1.999.999, maka dia tidak akan memenuhi. Kemudian lanjut ke kriteria berikutnya. C8 lebih kecil dari 4 juta. Jika penjualan 2 juta 1 sampai dengan 4 juta, maka bonusnya 12%. Nah, ini jika angkanya 3.999 memenuhi, true, menghasilkan nilai true, tapi jika angkanya 4 juta, tepat 4 juta, maka akan menjadi tidak memenuhi. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan, berarti ini formulanya masih salah ya. Kita tambahkan sama dengan. Kemudian tekan enter. Kriteria selanjutnya, jika penjualannya di atas 4 juta 1, maka bonusnya 15%. Kita lihat, jika C8 lebih besar dari 4 juta, maka diberikan bonus besar 15% dari C8. Ini sudah memenuhi juga. Ya. Nah, ini kemudian baru kita mulai menggabungkan rumus ini menjadi satu kalimat rumus if ya. Ini conditional if yang berlapis 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan coba masukkan. Cara memasukkannya seperti ini, cara menggabungkannya. Klik yang nomor 1 ini, kemudian copy dari setelah koma. Ya, copy dari setelah koma ini. Jadi ini nilai true, kemudian geser ke kanan satu kursor, maka dia akan masuk ke nilai false. Nah, kita akan copy baris yang ini ya. Copy, nah sama dengannya nggak usah di copy. Sama dengannya nggak usah di copy, kemudian tekan Ctrl C, kemudian escape, kemudian masuk ke gabungan, kemudian double klik, kemudian Ctrl V ya. Nah, seperti ini aja, biarkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua, kita akan coba gabungkan ke sini, ke rumus gabungannya. Sama caranya seperti itu juga. Kita klik di setelah koma untuk nilai false-nya. Tapi nolnya jangan di copy ya, yang di copy setelah sebelum nol ini. Kemudian kita geser ke kiri. Oke, baru kita Ctrl C, tekan escape. Kemudian kita klik di sini, double klik. Nah, kemudian kita taruh di setelah koma. Ctrl V. Kemudian tekan enter ya. Enter. Rumus yang ketiga, kita akan copy sama sebelum koma false-nya. Jadi ini nilai true. Ini nilai true. Ketika kita geser melewati koma, maka dia akan masuk ke kriteria hasil yang false. Maka kita copy yang setelah koma ya. Nolnya jangan ikut di copy. Terus semua kita copy, Ctrl C, kemudian escape, kemudian kita masuk ke sini, kita letakkan di sini, kemudian Ctrl V. Dan tekan enter. Dan yang terakhir ini kita copy semua. Copy semua sampai ujung, tapi jangan sama dengannya nggak usah di copy. Ctrl C, escape, kemudian kita masuk ke rumus gabungan. Kita pindah ke bagian paling akhir setelah koma, kemudian Ctrl V. Nah, setelah itu, setelah kita yakin semuanya selesai masuk ke rumus gabungan, kita tambahkan sama dengan di ujungnya tadi. Sama dengan. Kemudian tekan enter. Do you want to accept this correction? Yes. Nah, itu dia hasilnya. Nah, ketika sudah selesai kita gabungkan, maka kita baru bisa melakukan drag ya, drag bawah. Ya, ini dia. Baik, mungkin bisa kita cek satu-satu apakah betul. 2 juta berarti masuk ke sini ya. Bonus penjualannya sebesar 10% ya, berarti 10% kali 2 juta 200.000, betul. Kemudian 1 juta 0 sampai dengan 1 juta 5%, maka bonusnya 5% kali 1 juta 50.000, betul. Kemudian ke yang 3 juta bonusnya berarti antara 2 juta 1 sampai dengan 4 juta, maka bonusnya 12%. Kali 3 juta hasilnya 360.000, berarti ini sudah betul. Nah, ini. Demikian cara menggabungkan rumus if apabila kita memiliki kriteria pengkondisian yang banyak ya. Misalnya ada 5, 6, 7 dengan kriteria yang berbeda-beda, kita tinggal tambahkan tabelnya aja seperti ini. Ini kita 5, 6, 7. Kemudian kita gunakan cara tadi untuk menggabungkan rumus pengkondisiannya. Nah, apabila ditemukan kesalahan ya,
apabila ditemukan kesalahan, kita cukup mengedit yang ini saja. Yang mana yang salah, kriteria yang mana yang salah ya. Ya, kita edit, kemudian kita gabungkan lagi dari awal. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian contoh penggunaan if and ya. Contoh penggunaan if and untuk karakter ya, untuk karakter. Karakter inilah dia yang akan kita uji karakternya, manager, asisten manager, pelaksana, helper, dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya, 1. Jika jabatan manajer dan masa kerjanya di atas 5 tahun, maka diberikan insentif sebesar 10 juta. 2. Jika jabatan asisten manajer dan masa kerja di atas 5 tahun, maka diberikan insentif sebesar 5 juta. Jika jabatan pelaksana dan masa kerja di atas 0 tahun, maka diberikan insentif sebesar 1 juta. Jika jabatan helper dan masa kerja di atas 0 tahun, maka diberikan insentif sebesar 1 juta. Dari sini kita lihat nomor 3 dan 4, berarti berapapun masa kerjanya dia tetap akan diberikan insentif ya. Kita lihat ini 0 tahun. Tapi jika dia manajer, maka dia akan mempertimbangkan masa kerja dia. Jika masa kerjanya di atas 5 tahun, maka diberikan insentif. Jika di bawah 5 tahun, maka tidak diberikan insentif. Jika jabatan asisten manajer ini, untuk yang jabatan asisten manajer ini juga mempertimbangkan masa kerja ya. Jika di atas 5 tahun baru akan diberikan, dan di bawah 5 tahun juga akan diberikan. Kita akan coba terjemahkan ya. Ketentuan ini memang agak sedikit rumit, tapi coba kita kerjakan. Untuk yang kriteria pertama dulu, kita buat kolom. Setelah kolom jabatan dan masa kerja, ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk menggabungkannya nanti. Dan yang pertama sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung. Kemudian kita lihat kriteria yang akan kita tes. Yang pertama adalah jabatannya. Jabatannya harus manajer ya. Nah, jabatan ini terletak di kolom C20, maka kita akan sorot kolom C20. Sama dengan, karena ini karakter, maka harus menggunakan tanda petik, kemudian ketik manager, tanda petik lagi, kemudian koma untuk memasukkan kriteria berikutnya. Ya, kita lihat kriteria berikutnya apa? Tandanya masa kerja ya, dan dua-duanya harus dipenuhi, baik jabatan, manajer, dan masa kerjanya harus di atas 5 tahun. Maka kita lihat masa kerja yang akan kita tes adalah berada di kolom sel nomor D20. Maka kita tempatkan D20, kemudian di atas 5 tahun ya, 5 tahun, di atas 5, dan tutup kurung. Kemudian kita berikan nilai true-nya. Nilai true-nya adalah jika dua-duanya syaratnya memenuhi, maka dia akan mendapatkan insentif sebesar 10 juta. Insentif sebesar 10 juta. 10 juta. Jika tidak, maka 0 ya. Kita sementara dulu ya 0. Kemudian tekan enter ya. Maka dia akan memenuhi syarat. Kenapa? Karena jabatannya manajer, kemudian masa kerjanya di atas 5 tahun, maka dia memenuhi syarat. Untuk yang pengujian ini ya, pengujian ini. Ketika memenuhi syarat, maka nilai true-nya adalah 10 juta. Baik, kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Jika jabatan asisten manajer dan masa kerja di atas 5 tahun, maka diberikan insentif sebesar 5 juta. Ya, kita pindah ke row yang ini sesuai dengan jabatannya. Kita akan tes apakah nilainya betul atau tidak, maka kita harus menempatkan kursornya di sini. Nah, kemudian sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung, kemudian kita tempatkan di sel yang akan kita uji, sama dengan tanda petik, kemudian kita ketik asisten manager, tanda petik tutup, kemudian koma untuk memasukkan kriteria yang masa kerja. Kita arahkan ke masa kerja ya, kemudian sama dengan kita baca lagi ketentuannya, masa kerjanya harus di atas 5 tahun. Berarti ini harus di atas 5 tahun. 5, tutup kurung, jangan lupa. Kemudian koma. Jika nilainya betul, maka akan diberikan bonus sebesar 5 juta ya, 5 juta.
5 juta. Kemudian koma, berikan nilai false-nya 0 dulu. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Kenapa 0? Karena masa kerjanya masih di bawah 5 tahun ya. Sementara di sini syaratnya harus 5 tahun. Maka si Sheila ini meskipun jabatannya asisten manajer, tapi masa kerjanya masih di bawah 5 tahun sehingga dia tidak diberikan bonus ya. Kalau menurut ketentuan ini ya. Menurut ketentuan yang telah ditentukan ini. Bentar. Kemudian kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Ketentuan berikutnya, jika jabatan pelaksana dan masa kerja 0, maka diberikan insentif sebesar 1 juta. Nah, kita pindah ke contoh yang pelaksana ya, pindah ke sini. Ya. Sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung, kemudian kita masuk ke sel yang akan kita uji berupa jabatan ini, sama dengan tanda petik, kemudian kita ketik pelaksana, tanda petik, koma untuk memasukkan kriteria masa kerja. Kita arahkan ke sini, kemudian di atas 0 ya kan? Di atas 0, kemudian kita tutup kurung, kemudian koma, kemudian kita masukkan nilai benarnya. Nilai benarnya 1 juta ya. 1 juta. Nilai salahnya jika tidak memenuhi 0 ya, sementara 0 dulu. Nah, dia karena memenuhi, karena masa kerjanya di atas 0 tahun, maka memenuhi syarat yang masa kerja, jabatannya pelaksana, maka memenuhi, maka dia diberikan insentif besar 1 juta. Ya. Kemudian kita masuk ke ketentuan berikutnya, yaitu nomor 4, jika jabatan helper dan masa kerja 0 tahun, ya, maka diberikan insentif sebesar 1 juta. Ya. Kita jangan ke sini ya, karena ini jabatannya pelaksana, kita akan tes dulu yang helper ini. Kira-kira formulanya untuk true-nya berhasil atau tidak ya. Kita ke sini ya. Sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung. Kemudian kita arahkan ke sel yang akan kita uji, sel jabatan yang akan kita uji, sama dengan tanda petik, kemudian helper. Helper. Tanda petik, koma, kemudian kita arahkan lagi ke masa kerja. Karena kita akan uji masa kerjanya apakah di atas 0 tahun atau di bawah 0 tahun. Nggak mungkin ya. D24, kemudian masa kerjanya di atas 0. Ya, nih. Kemudian tutup kurung, kemudian koma untuk memberikan nilai true-nya. Ya, true-nya adalah maka diberikan insentif sebesar 1 juta. Ya, kita ketik 1 juta di sini. 1 juta. Kemudian nilai false-nya 0 dulu sementara. Kemudian tekan enter ya. Nah, selesai. Nah, langkah berikutnya, ketika kita sudah pastikan bahwa semua logikanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, maka kita tinggal copy semuanya menjadi satu ke row yang ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu baru kita gabungkan di sini ya, menggunakan cara yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ya, masuk, kita coba ke kolom 1 dulu. Yang 1 dulu. Kita arahkan kursor kita di sini setelah koma untuk nilai false, tapi nolnya jangan di copy ya. Kemudian kita geser ke kiri, terus ke kiri. Ingat, sama dengannya jangan di copy. Kemudian Ctrl C. Ya, kemudian masuk ke gabungan, kita double klik, Ctrl V, kemudian tekan enter ya. Nah, yang pertama sudah. Yang kedua sama seperti itu juga, arahkan kursor ke value false-nya, tapi setelah koma, nolnya jangan di copy. Kemudian kita geser ke kiri, sama dengannya jangan di copy, ingat, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sel gabungan tadi, kita arahkan ke line yang paling terakhir. Dan tekan Ctrl V, enter. Yang ini sudah. Kemudian sama yang ini. Kita letakkan kursornya setelah koma untuk false. Tapi 0 ke sini jangan di copy ya. Kita copy ke kiri. Terus ke kiri, sama dengannya jangan di copy. Ctrl C.
Ya, kemudian kita letakkan di yang paling belakang, Ctrl V, ya, enter. Jadi ini sudah kita pindahkan, sudah kita gabungkan rumusnya. Dan yang terakhir semuanya kita copy, ya. Yang terakhir karena 4 ini kriteria terakhir, semuanya kita copy. Kita copy semuanya. Sama dengannya jangan, Ctrl C. Kemudian kita arahkan ke yang paling terakhir, kemudian tekan Ctrl V. Ya, kemudian kita tekan enter. Nah, kita masuk lagi, kemudian kita tambahkan sama dengan di ujungnya, ya, sama dengan. Kemudian kita tekan enter. Do you want to accept this correction? Yes. Nah, seperti ini. Kita lihat, kemudian kita drag, ya, kita drag ke bawah. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Seperti itu contoh cara menggabungkan 4 jenis ketentuan menggunakan rumus if and, gabungan antara karakter dan aritmatika, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke penggunaan combo if and, contohnya yang kita pakai untuk tanggal, ya, kriteria pengujiannya tanggal. Oke, kita lihat di sini ada data, nomor, nama pembeli, tanggal bayar, kemudian pembayarannya. Kemudian ini ketentuannya. Ketentuannya untuk pembayaran di atas tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari pembayaran. Kemudian untuk ketentuan kedua, untuk pembayaran di atas tanggal 20 Juni 2020 sampai 30 Juni 2020 dikenakan sanksi bunga sebesar 3% dari pembayaran. Nah, maka kita coba menerjemahkan ketentuan-ketentuan ini ke dalam rumus if sehingga dapat kita gunakan untuk menghitung berapa apakah statusnya terlambat, dan jika terlambat berapakah sanksi pembayaran yang seharusnya ditanggung oleh si pembeli. Ya, kita coba sama caranya. Di sini ada 2 ketentuan. Maka kita buat 3 macam kolom. Yang pertama, kolom pertama untuk ketentuan pertama, kolom kedua untuk ketentuan kedua, dan kolom gabungan untuk menggabungkan 2 hasil formula yang telah kita buat. Oke, kita coba, ya. Sama dengan if, buka kurung. Nah, kita lihat lagi ketentuannya. Untuk pembayaran di atas tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020. Artinya 2 syarat ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi salah satu, maka akan menghasilkan nilai false, ya. Kita lihat lagi tanggal 15 Juni sampai dengan 20 Juni. If and apa yang akan kita tes? Yang kita tes tanggal, ya. Tanggal kita sorot ke DC30. Kemudian sama dengan, maka kita harus melakukan konversi dulu. Tanggal 15 Juni ini yang akan kita jadikan kriteria tes harus kita konversi dahulu ke format date value. Kenapa? Karena di kolom C, di sel C30 ini adalah data yang berupa date value. Maka kita akan menggunakan rumus date value yang telah kita pelajari sebelumnya. Date value, buka kurung, tanda petik, 15/06/2020. Tanda petik tutup, kemudian tanda kurung, ya. Maaf, ini bukan sama dengan, ya. Ini harusnya lebih besar, ya, lebih besar. Di atas tanggal 15, berarti jika tanggal 15 masih belum terlambat, ya, maka kita tidak perlu menggunakan sama dengan di sini. Ya, lanjut ke kriteria pengujian kedua, karena ini n, ya, if n, koma, tanggal kriteria pengujian kedua adalah tanggal 20 Juni, ya. 20 Juni, apa yang kita uji? Yang kita uji adalah tanggal sel C30 lebih kurang dari, kita lihat lagi ketentuannya,
Jika tanggal 20 Juni masih terlambat enggak? Oh ya, masih terlambat ya berarti. Dan masih masih masuk ke range sanksi yang 2% ini. Maka kita akan tambahkan sama dengan ya. Sama dengan, kemudian kita konversi dulu ya. Date, value, buka kurung, tanda petik, kemudian 20.06 2020. Tanda petik, kurung untuk menutup date value-nya, kurung lagi untuk menutup n-nya ya. Jadi di sini ada dua kurung. Yang pertama kurung yang ini untuk menutup date value, kurung yang berikutnya untuk menutup yang n ya. Jadi n-nya ini harus kita tutup. Kalau misalnya nggak kita tutup, maka n-nya ini tidak akan berjalan ya. Dan koma nilainya apa jika benar? Jika data yang kita uji ini sesuai, lebih besar dari tanggal 15 Juni dan lebih kecil dari tanggal 20 atau sama dengan tanggal 20 ya. Kita lihat ketentuannya, diberikan sanksi bunga sebesar 2% dari pembayaran. Maka ini 2% kali ya. Kali ini bisa kalian tekan shift kemudian angka 8 ya. Nah, seperti ini, kemudian arahkan ke jumlah pembayarannya. Sini. Oke, kemudian nilai false-nya kita isi 0 aja dulu. Sementara 0 dulu ya. Oke, tutup kurung. Kemudian tekan enter. Maka dia akan menghasilkan 0. Kenapa? Karena tanggal 1 Juni itu adalah tanggal yang lebih muda dari tanggal 15 Juni. Dan memang di tes yang kedua, tanggal 1 Juni ini memenuhi syarat ya. C30 tanggal 1 Juni adalah lebih kecil atau sama dengan 20 Februari, ini 20 Juni ya, maaf ini ada typo sedikit, 20 Juni. Ya, 20 Juni 2020. Nah, karena ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi dan kita menggunakan kriteria N, maka dia akan jatuh ke hasil pengujian yang false ya. Hasil pengujian false-nya 0 ya. Jadi udah betul. Kemudian kita masuk ke kriteria kedua. Untuk pembayaran tanggal 20 Juni sampai dengan 30 Juni dikenakan sanksi bunga sebesar 3%. Untuk pembayaran di atas tanggal 20 Juni berarti tanggal 21 ya, karena tanggal 20 sudah masuk ke tanggal yang kriteria pertama ini, ketentuan pertama. Maka kita akan terjemahkan menjadi sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung, kemudian kita tuju ke sel yang akan diuji, lebih besar dari, kita konversi dulu ke date value tanggal 20 Juni 2020, tanda petik, tutup kurung untuk menutup date value-nya, koma untuk memberikan kriteria yang kedua yaitu tanggal 30 Juni 2020 ya. Kita ke C30 lagi dan kurang sama dengan ya, sama dengan artinya jika tanggalnya tanggal 30 maka dia akan dianggap terlambat ya. Sama dengan date value, kita konversi dulu, buka kurung, tanda petik, 30 Juni 2020. Kemudian tutup kurung untuk menutup date value-nya, tutup kurung lagi untuk menutup n-nya ya. Setelah itu baru kita ketik koma untuk memasukkan nilai true-nya. Nilai true-nya apa? Jika syaratnya terpenuhi, ternyata dia dikenakan sanksi bunga sebesar 3% dari total pembayaran. Maka kita masukkan 3% dikali total pembayarannya ini. Kemudian kita masukkan nilai false-nya 0 dulu, 0, seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tutup kurung ya, kemudian tekan enter ya, enter. Nah, dari sini yang kriteria kedua, kenapa nilainya 0? Karena tanggal 1 Juni itu tidak memenuhi kriteria pengujian yang pertama ya. Kriteria pengujian pertama adalah harus di atas tanggal 20 Juni.
tetapi memenuhi kriteria pengujian kedua, yaitu di bawah tanggal 30 Juni 2020. Nah, karena kriterianya N, yang mana jika salah satu tidak terpenuhi, maka hasil pengujiannya adalah false. Maka dia akan menunjukkan angka 0. Oke? Nah, kemudian kita gabungkan ya di sini. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita coba gabungkan. Kita klik di sini, kemudian kita copy dari setelah tanda koma ini ke kiri, nolnya jangan di copy. Ke kiri semuanya kita copy, sama dengannya jangan di copy. Kemudian Ctrl C. Ctrl C, kemudian kita ke gabungan, kita Ctrl V. Ya. Tekan enter, kemudian masuk lagi ke kriteria yang terakhir yang akan kita gabungkan. Karena ini kriteria terakhir, maka kita copy semua ya. Kita copy semua. Ctrl C, kemudian kita kembali ke sini, kembali ke baris terakhir, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita kasih tanda sama dengan di paling ujung kiri, seperti ini. Do you want to accept this correction? Yes. Nah, kemudian baru kita drag ke bawah ya, seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Ada bagusnya kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan penulisan atau kesalahan logika ya. Tanggal 18 Juni, coba kita lihat tanggal 18 Juni. 18 Juni masuk ke kriteria terlambat ya, maka dikenakan sanksi sebesar 2%. 2% dari 4 juta adalah 80.000, betul. Kemudian 13 Juni, apakah terlambat? Apakah memenuhi kriteria? Ternyata dia tidak terlambat, maka tidak dikenakan sanksi. Berarti ini betul. Kemudian tanggal 24 Juni ini masuk ke kriteria yang ketentuan kedua ya, antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Juni sehingga dikenakan sanksi sebesar 3%. 3% dari 12 juta adalah 360.000. Berarti rumusnya ini sudah betul. Rumus, penulisan betul, dan logikanya betul. Ya, demikian cara menggunakan combo if and. Jadi jika kita ulang dari atas, untuk penggunaan if and, yang harus diperhatikan adalah ketentuannya. Biasanya ketentuannya itu menggunakan interval seperti ini. Tanggal 15 Juni sampai dengan 20 Juni. Atau seperti ini. Menggunakan kata-kata dan ya. Dan. Nah, seperti itu. Jadi cara kita membedakan memakai if biasa, yang setelah kita belajar sebelumnya, jika if biasa hanya satu kriteria, jika kita menggunakan if and, ada dua kriteria atau lebih, yang mana masing-masing kriterianya menggunakan kata-kata dan, atau menggunakan interval seperti ini. Nah, itu. Ya, itu tadi video dari saya tentang penggunaan formula if and. Semoga kalian semua yang menonton menjadi benar-benar paham dan bisa menggunakan formula ini untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita ya. Ya, saya harap semoga semuanya terbantu.